Persoalan kemiskinan tidak lepas dari negara manapun, terutama negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan bukan masalah pribadi, golongan, bahkan pemerintah saja, tetapi merupakan masalah seluruh komponen bangsa. Kepedulian, kesadaran, dan kerjasama antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan ini, maka diperlukan adanya upaya pembangunan. Program-program pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah selama ini dinilai kurang menekankan aspek pemberdayaan seperti halnya program bantuan langsung tunai atau BLT. Meskipun program tersebut sebenarnya memiliki tujuan baik, namun kenyataannya tidak mampu mendorong warga miskin menjadi warga yang mandiri. Di lain pihak, upaya pengentasan kemiskinan hendaknya tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Salah satu strategi untuk mengatasi persoalan di atas adalah melalui pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan strategi pemberdayaan, dihadirkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. PNM Pedesaan. Dalam PNP Mandiri Pedesaan ini, ada beberapa prinsip pokok yang perlu diterapkan. Satu di antara prinsip tersebut merupakan prinsip partisipatif. Dalam prinsip ini, ditekankan bahwa masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pembangunan. Hal ini berarti bahwa dalam PNPM Mandiri Pedesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan, dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas sampai pada pelaksanaan kegiatan dan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan mutlak diperlukan karena masyarakatlah yang pada akhirnya akan melaksanakan program tersebut. Adanya keterlibatan masyarakat memungkinkan adanya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap keberlanjutan program pembangunan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM Mandiri Pedesaan memiliki beberapa tujuan utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Yang pertama, pemberdayaan dan partisipatif masyarakat. PNPM Mandiri Pedesaan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan agar dapat mengelola sumber daya dan potensi lokal mereka secara mandiri. Hal ini dengan melibatkan peningkatan kapasitas, partisipatif aktif, serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. PNPM Mandiri Pedesaan juga menerapkan prinsip partisipatif, memastikan keterlibatan langsung masyarakat dalam setiap tahapan program, termasuk perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang kedua, ada pengentasan kemiskinan. Program ini dirancang untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di pedesaan dengan memberikan dukungan pada sektor-sektor ekonomi lokal, infrastruktur, serta pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, ada pengelolaan dana desa. Program ini mengembangkan mekanisme pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Masyarakat diberdayakan untuk mengelola dana program sesuai dengan prioritas kebutuhan mereka. Yang kelima, ada pembangunan infrastruktur dan ekonomi lokal. PNPM Mandiri Pedesaan mendukung pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi. Selain itu, program ini juga memberikan dukungan pada pengembangan usaha mikro dan kecil serta sektor ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya tujuan PNPM Mandiri Pedesaan tersebut, diharapkan dapat menciptakan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan mengurangi tingkat kemiskinan di desa. Masyarakat desa dapat aktif mendukung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM Mandiri Pedesaan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi dan keterlibatan mereka. Hal ini pula tak terlepas dari keterlibatan masyarakat di Desa Endah Portibi. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, musyawarah desa. Masyarakat desa dapat mengadakan musyawarah desa untuk mendiskusikan kebutuhan, prioritas, dan potensi lokal. Hasil musyawarah ini dapat menjadi dasar perencanaan program PNPM Mandiri Pedesaan yang lebih sesuai dengan realitas desa. Kedua, penyusunan rencana pembangunan desa.
melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa, termasuk penentuan kebijakan dan alokasi dana agar dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Ketiga, pelaksanaan program unggulan. Masyarakat dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan program-program unggulan yang telah dirancang, seperti pengembangan usaha mikro dan kecil, pertanian, serta infrastruktur dasar. Keempat, pengembangan usaha bersama. Masyarakat dapat membentuk kelompok atau koperasi untuk mengembangkan usaha bersama, meningkatkan daya saing, dan memperluas akses pasar bagi produk-produk lokal. Kelima, pelibatan dalam pelatihan dan pendidikan. Mengikuti pelatihan dan program pendidikan yang diselenggarakan dalam kerangka PNPM Mandiri Pedesaan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola usaha dan sumber daya lokal. Keenam, monitoring dan evaluasi. Masyarakat berperan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, memberikan umpan balik konstruktif, dan berpartisipasi dalam perbaikan dan pengembangan program selanjutnya. Dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan tersebut, masyarakat desa dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mendukung dan memastikan keberhasilan pelaksanaan PMPM Mandiri Pedesaan di Desa Endah Portibi serta meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan analisis Longway. Pendekatan analisis Longway, atau biasa disebut dengan kriteria pembangunan perempuan, adalah suatu pendekatan analisis yang dikembangkan sebagai metode pemberdayaan perempuan dengan 5 kriteria analisis yang meliputi: yang pertama kesejahteraan, kedua akses, ketiga kesadaran kritis, keempat partisipasi, dan yang terakhir kontrol. 5 dimensi pemberdayaan ini adalah kategori analitis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi, serta mempunyai hubungan hierarkis. Di samping itu, kelima dimensi tersebut juga merupakan tingkatan yang bergerak memutar, seperti spiral. Makin tinggi tingkat kesetaraan, otomatis makin tinggi tingkat keberdayaannya. Berikut adalah hasil analisis gender menggunakan metode Longway terhadap program PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Endah Portibi. Yang pertama, kesejahteraan. Kesejahteraan yang didapatkan perempuan di Desa Endah Portibi ketika menjadi anggota PNPM Mandiri Pedesaan, yaitu mereka merasakan sendiri dampak positif pada kesejahteraan perempuan, termasuk perempuan petenun yang ada di desa tersebut, baik dari segi ekonomi maupun sosial, seperti memenuhi kebutuhan pokok dan juga kebutuhan tersier rumah tangga mereka. Yang kedua, akses. Para perempuan di Desa Endah Portibi dapat mampu mengakses sumber pendapatan berupa pinjaman dan juga mendapatkan program pelatihan rutin berupa pendidikan ketika mereka bergabung dalam program PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Endah Portibi. Ketiga, ada kesadaran kritis. Tingkat kesadaran tentang kesetaraan gender masih belum dapat tercapai karena masih adanya sistem patriarki yang dialami oleh perempuan di Desa Endah Portibi. Keempat, partisipasi. Partisipasi aktif perempuan di Desa Endah Portibi sudah terlihat dengan keikutsertaan mereka dalam program pendidikan yang ditawarkan oleh PNPM dan juga ikut serta dalam memberikan pendapat ketika melakukan musyawarah desa. Yang kelima, kontrol. Kesenjangan gender di tingkat ini terlihat dari adanya hubungan kuasa yang sangat timpang antara laki-laki dan perempuan di Desa Endah Portibi. Hal ini bisa terjadi di tingkat rumah tangga, komunitas, dan tingkatan yang lebih luas lagi. Oleh sebab itu, analisis kontrol belum dapat tercapai oleh perempuan petenun di Desa Endah Portibi. Penjelasan terakhir yaitu kesimpulan. Pertama, partisipasi perempuan dalam PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Endah Portibi melibatkan pemikiran dan aktivitas dalam seluruh siklus kegiatan pemberdayaan PNPM Mandiri Pedesaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Yang kedua, faktor pendorong dan penghambat partisipasi. Faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan berasal dari internal dan eksternal, dengan kesadaran perempuan sebagai faktor internal yang mendorong partisipasi. Ketiga, ada implikasi peningkatan kapabilitas perempuan. Partisipasi perempuan memiliki implikasi positif terhadap peningkatan kapabilitas, di mana perempuan menjadi lebih aktif sebagai subjek pembangunan dalam upaya
membangun dan mengembangkan desa termasuk Desa Endaportibi.